Ya, jadi kontroversi iblis lah yang memutar balik. Jadi hukum Taurat yang memunculkan dosa dikatakan kasih karunia yang izin berbuat dosa. Keluarnya dari gereja lagi, dari mimbar lagi, dari hamba Tuhan lagi, dari yang terkenal lagi. Apa nggak tahu ayat ini? Apa nggak paham? Rasul Paulus katakan gini, Roma 7 ayat 8. Tetapi dalam perintah itu, arti dalam perintah 10 perintah itu, dosa mendapat kesempatan untuk men-stir up, membangkitkan di dalam diriku rupa-rupa keinginan. Sama aja nih, bahasa Inggrisnya bilangnya lust, percabulan. Dibangkitkan dari apa? Dari perintah itu. Ya, sebaliknya dibilang gini, sebab tanpa hukum Taurat dosa mati. Jadi bukan soal tadi Rasul Paulus dikatakan, wah dia hidupnya sama aja. Enggak. Sebaliknya. Itu berlaku nggak atas saudara-saudara saya? Apalagi kita ciptaan baru, diberikan Roh Kudus. Ketika saya bilang ini, saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Ya, di dalam buku Unmerited Favor sering banyak ya kesaksian praise report dari seluruh dunia ketika orang mulai menerima, saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Yang kecanduan narkoba hilang, yang kecanduan pornografi hilang, bukan hilang orangnya ya, kecanduannya. Yang kecanduan rumah tangganya hancur, hampir bercerai, dipulihkan, direstorasi. Hanya apa? Saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Saya tidak menerima penghukuman. Hati nurani saya murni, tidak menerima tuduhan, tidak menerima penghukuman, tidak menerima mengharapkan penghukuman. Tuhan Yesus sudah menebus saya sempurna. Tidak lagi penghukuman di dalam Kristus. Sama seperti Yesus di surga, demikian saya di bumi. Itulah kabar baik, itulah keberanian untuk berdiri di dalam kesempurnaan kasih karunia. Puji Tuhan. Ya, shalom saudara. Kita ada di bab yang ke-10 dengan judul disempurnakan oleh unmerited favor. Ya, dari judulnya kan unmerited favor. Ya, kemurahan yang tidak layak kita terima tapi kita terima. Dan unmerited favor kita tahu itu adalah kasih karunia yang adalah pribadi Yesus. Jadi dari judulnya saudara, sepanjang apa yang saya mau sampaikan, saudara fokus kepada kata sempurna. Ya, dan kita udah jelas di dalam judulnya tadi disempurnakan. Ya, berarti ada yang menyempurnakan. Ya, dan kita udah tahu karena oleh kasih karunia atau unmerited favor artinya oleh Yesus. Kata sempurna ini dalam KBBI itu artinya utuh dan lengkap dalam segala hal ya, utuh dan lengkap dalam segala hal ya, tidak bercacat dan tidak bercela. Cacat tuh artinya gini, kalau cacat yang harusnya ada tidak ada ya, misalnya itu orang tangannya cacat, jadi harusnya ada tangannya tapi karena cacat tidak ada. Nah, celah itu atau noda sebaliknya ya, yang harusnya nggak ada. Misalnya saya pakai baju putih, saya makan es krim, ada noda. Nah, artinya bernoda. Nah, sempurna itu nggak ada cacat, nggak ada noda, ya nggak ada kerut kalau bahasa Alkitabnya juga. Nah, tuntutan hukum Taurat sempurna tentu saja ya. Apakah tuntutan Yesus lebih rendah? Enggak. Ya, Allah itu sempurna maksud saya. Ya, jadi ini sempurna itu kudus. Kudus itu dipisahkan. Ya, jadi dimulai dengan apa? Kenapa kita bisa sempurna? Nah kan? Ya, padahal kita tidak sempurna karena darah, karena korbannya sempurna. Dimulai dengan apa? Hati nurani kita sempurna.
Kenapa Pak Melki hati nurani kita perlu sempurna? Apa sih sempurna hati nuraninya? Murni, tidak menerima tuduhan, tidak menerima dakwaan, tidak mengharapkan penghukuman. Emangnya tadinya dari mana? Itu semua hati nurani yang tidak murni atau hati nurani yang jahat disebutnya. Karena manusia makan buah pohon pengetahuan yang baik yang jahat. Kan bukan kita yang makan Pak Melki, Adam. Ya kita keturunan Adam. Berarti ngalir, ya. Sejak Adam makan buah pohon pengetahuan yang baik yang jahat, makan hanya makan kan. Kalau makan, masa makan aja dosa Pak? Iya. Ketika dia makan, dia kehilangan sekina glory, dia menjadi takut. Kenapa? Hati nurani jahat. Ya, dia mengharapkan penghukuman dari Tuhan. Nah, itulah akar muasalnya. Nah, sekarang kita sudah kembali dikuduskan. Ya, sama-sama katakan dikuduskan itu artinya dipisahkan. Ya, dipisahkan. Sama-sama katakan dikuduskan, kados itu dipisahkan. Dipisahkan dari apa Pak Melki? Ya dipisahkan dari neraka pertama. Ya, dipisahkan dari penyakit, dipisahkan dari kemiskinan, dipisahkan dari kegagalan, kehancuran, bencana, tragedi, penghukuman. Ya kok bisa Pak? Buktinya banyak orang Kristen juga nggak begitu. Yang seperti Bapak bilang. Nah makanya belajar yang benar, percaya yang benar. Ya karena ini gini, kalau Tuhan bilang sempurna, tadi kan sempurna itu tanpa noda, tanpa cacat ya, sempurna. Itu pilihannya gini, entah sempurna atau tidak sempurna, udah gitu aja. Entah sempurna atau cacat, entah sempurna atau bernoda, entah kudus sempurna atau tidak sama sekali. Nah ini tuh mutlak gitu ya, absolut mutlak. Saudara nggak bisa tawar begini. Ya Pak, kan saya udah lumayan baik Pak. Lumayan lah, orang itu kan udah lumayan baik. Kalau dinilai skala 1 sampai 100, dia mah udah 95 Pak. Masa nggak masuk surga juga? Masa nggak selamat juga? Nah itulah makanya tidak selamat. Entah kudus sempurna, entah menerima darah Yesus yang menyempurnakan sempurna. Ngomong-ngomong gini ya, Tuhan itu sekarang kita mulai dari sempurna, dari yang bayarnya. Kan tadi kita bilang kita disempurnakan atau dikuduskan atau dibuat kudus, ya. Kan Bapak masih bikin dosa. Iya, di dalam saya masih ada dosa. Tetapi Tuhan memandang saya pada kita atau gitu ya, tepatnya pada kita tidak ada lagi dosa. Kita sama benarnya dengan Yesus. Nah, kita perlu belajar kenapa bisa begitu. Ya, kenapa kita bisa disempurnakan? Ya, mulai dari kan, kenapa hati nurani kita bisa sempurna? Ya, terima korbannya. Terima korban yang sempurna. Jadi kuncinya gitu, Pak. Iya. Karena kenaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh penebusan tubuh Kristus. Ibrani 10 ayat 10. Jadi ayatnya jelas. Nah, timbul iman kan? Iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus. Jangan main-main dengan firman. Ini roh yang menghidupkan. Ketika kita terima, amin, itu mengerjakan dari dalam keluar. Luar biasanya di situ. Nah, mulai ya. Korbannya sempurna, kata Pak Melki. Iya, sempurna. Kalau nggak sempurna, nggak bisa jadi korban. Tadi ya, misalnya korban bakaran, yang tadi Pak Fen sampaikan ya, korban keselamatan, korban meal offering tuh apa tuh, sajian, korban penghapus dosa, korban penghapus salah, guilt offering, bahkan lembu apa tuh, lembu merah tuh ya. Jadi ada 5 korban plus lembu merah yang sampai habis, sampai debu dibakar, sampai debu, bukan sampai abu. Nah, produk terakhir dari bakaran tuh abu. Ya, sampai abu artinya finish work. Tapi sebelum itu harus diperiksa, nggak boleh ada cacatnya. Nah, itu tadi bayangannya yang hanya menutupi. Tadi kan disampaikan seolah-olah orang Israel tuh bisa juga berdasarkan itu. Nggak bisa, berdasarkan hukum Taurat nggak bisa.
tapi ditutupin sama korban yang adalah bayangan. Nah, korban-korban inilah yang sebenarnya untuk khusus orang Israel Tuhan sediakan untuk nutupin aja bayangan. Kalau bayangan kan cuma nutupin. Substansinya apa Pak Melki? Substansinya Yesus. Nah, korban Yesus ini diperiksa dari imam periksa. Nggak ada cacat, nggak ada celah. Buktinya apa Pak Melki? Ya buktinya mereka harus panggil saksi-saksi dusta. Kalau bisa ditunjukin salahnya, ya ngapain manggil saksi dusta? Ya itu liciknya imam-imam kepala ya, lebih cerdik ya. Tapi kalau oleh Herodes diperiksa, udah periksa katanya, sama Pilatus wali negeri periksa, sama raja diperiksa, sama wali negeri diperiksa. Ini orang nggak ada dosanya. Sampai pusing itu Pilatus kan, mesti gantiin sama ini mau pilih apa, Barabas atau Yesus. Sampai dibuah gimana, tetap aja karena misinya Yesus adalah untuk mati buat kita. Tapi sudah diperiksa sempurna. Sampai di kayu salib, sampai orang perwira lihat, sungguh orang ini orang benar, ya kan? Sampai orang bisa lihat. Yudas saja kembaliin uangnya. Aku mengkhianati, katanya aku menjual orang benar. Penjahat di samping Yesus juga bilang, yang satu kan ngejek ya, kamu gak takut? Dia cuma disalib gak ada salahnya. Jadi saudara gini, Tuhan diperiksa semalam-malaman itu dan dia tidak ditemukan cacat celah, sempurna, sama-sama katakan sempurna. Ya, dan darahnya tercurah, darahnya juga sempurna. Ya, darahnya sempurna, hapus dosa. Kita di bawah air terjun darah Yesus. Kita udah dengar, kita di bawah pengampunan yang kontinu, berkelanjutan, bersambungan sampai kekal. Nah, ketika kita tahu itu, hati nurani kita sempurna. Oh, Pak Melki ngaku-ngaku arti nurani sempurna. Iya, hati nurani sempurna karena korbannya sempurna. Coba saudara katakan gitu. Pasti saudara tidak bisa lagi dituntut, didakwa, dihukum oleh siapapun. Oleh Tuhan, Pak. Nggak bisa. Kalau Tuhan masih bisa menghukum Melki atau menghukum saudara, Tuhan nggak adil terhadap Yesus. Loh, kenapa? Kan hukuman kita sudah ditimpakan kepada Yesus. Ya kan nggak semua. Kata siapa nggak semua? Kalau nggak semua nggak sempurna. Nah, jadi bolak-balik, sama kembali lagi ya, sempurna. Nah, darah yang nggak sempurna, darah binatang. Itu juga gambarannya harus diperiksa kan tadi? Ya, diperiksa, nggak boleh cacat, nggak boleh ada noda, nggak boleh ada timpang, ya, cacat atau celah, ya. Tapi cuma nutupin gimana Pak Melki? Ya kayak kartu kredit. Ketika kita bayar kartu kredit, kita bilang kita bayar. Belum bayar saudara, itu baru nutupin aja. Nanti tagihannya akhir bulan baru datang. Nah, ketika dibayar, dilunasin, baru dibayar. Ya buktinya apa? Coba kartu kredit saudara bayar, terus nggak bayar lagi rupiahnya. Kan dituntut terus. Ya. Nah, jelas bahwa dalam disempurnakan ini, kita ini, Tuhan itu nggak menjadi lemah terhadap dosa. Bukan, nggak ada urusan. Tuhan itu menjadi ya udahlah gitu ya kan, atau Tuhan tuh jadi apa? Jadi lemah tuh jadi ya udahlah sana. Gua ampuni deh lu. Enggak. Ya, Tuhan itu dosa itu dihukum. Itulah makanya kita memiliki legal standing, kedudukan hukum yang solid, yang absolut, yang mutlak. Jadi ketika kita bilang sekarang tidak ada lagi penghukuman dalam Kristus, itu sempurna. Kalau saudara katakan gini, oleh bilur-bilur Tuhan Yesus saya sudah sembuh, itu sempurna. Nah, ketika kita mengerti, memperkatakan itu dengan sempurna, nah, saudara, hidup saya sudah berubah tuh. Ya, itulah roh ya yang tadi dikatakan. Ya, jadi mutlak harus diterima. Kalau saudara bilang ini, nah kan kita tahu, ya tapi kan Pak, manusia nobody's perfect kan, nggak ada manusia yang sempurna. Betul, 100%. Justru itu karena manusia tidak ada yang sempurna,
Kalau ditambahkan faktor manusia, disitulah cacatnya. Makanya efektif kembali kepada di bawah hukum Taurat. Kalau kita mencampur adukan karya sempurna. Saya selalu bilang ini, maestro Leonardo da Vinci menggambar Mona Lisa, masterpiece yang sempurna. Nah, ketika masterpiece yang sempurna harganya mahal. Ya itu buatan manusia ya, tapi udah karena buatan maestro ya masterpiece ya dianggapnya sempurna. Tapi kalau kita itu mau nambahkan satu titik tai lalat, dia jadi rusak. Kenapa? Karena yang tidak sempurna nambah-nambahin sesuatu. Jadi nggak butuh ya. Jadi nggak perlu ada faktor manusia ya. Jadi gini, karena salib sempurna. Nah, salib sempurna kan? Sempurna. Saya selalu tanya sama orang, seberapa sempurna sih karya salib Yesus? 1000 atau jangan 1000 banyak kebanyakannya, 10 aja. 10 pendeta yang temukan, 10-10-nya bilang sempurna. Berarti sebenarnya mereka tahu. Semua ini orang Kristen kalau ditanya salib Yesus sempurna nggak? Semua saudara bikin itu questionnya. Semua pasti bilang sempurna. Nggak ada yang berani bilang nggak sempurna. Nah sayangnya kalau udah dia berani bilang karya Yesus sempurna, nah hasilnya mestinya sempurna kan? Kalau Leonardo da Vinci itu maestro pelukis, artinya lukisannya semua perfect lah menurut ukuran seni rupa ya. Berarti hasilnya sempurna. Nah sekarang saudara hasilnya sempurna. Tapi Pak itu kan ngaku-ngaku Pak. Bukan ngaku-ngaku, percaya. Kenapa? Karena ada darah. Kenapa? Iya udah, pokoknya pakaian kotor, pakaian bernoda, kalau masih ada mesin cucinya, itu masih ada harapan namanya. Ya, jadi faktor manusia itu faktor cacat. Ya, faktor manusia nggak akan disebut, ya perhatikan ya, tidak akan disebut unmerited favor, tidak akan disebut kasih karunia kalau ada faktor manusia. Nggak cuma-cuma lagi, pasti ada cicilannya. Nah, sekarang kita buktikan mulai dengan firman Tuhan ya. Iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Kristus. Mari, ya, firman itu harus disingkapkan Kristus. Ibrani 10 ayat 14. Sebab oleh satu korban saja, saudara baca sama-sama saya. Ianya udah besar ya, Yesus telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang Ia kuduskan. Nah itu. Jadi ditulis menyempurnakan, sama-sama katakan menyempurnakan. Kalau Tuhan Yesus yang buat sempurna nggak? Sempurna. Siapa yang Dia buat sempurna? Saudara dan saya. Tapi Pak, iya, tapi pasang nih. Modalnya memang modal rusak. Tapi kita mati bersama Kristus, dibangkitkan bersama Kristus. Terus gimana Pak? Kita kan masih banyak buat salah. Oleh kebenaran hadiah, kasih karunia makanya. Untuk selama-lamanya, tuh baca tuh ya. Menyempurnakan untuk selama-lamanya. Berapa lama selama-lamanya? Ya selama-lamanya. Ada endingnya nggak selama-lamanya? Nggak ada. Oh enggak Pak, sampai dosa berikutnya. Enggak ada. Tulisnya dibilang menyempurnakan selama-lamanya. Once and for all. Ya, kalau Ibrani 10 ayat 10 dikatakan sekali dan untuk selama-lamanya. Mereka, siapa yang disebut mereka? Sama-sama katakan saya. Saya. Ya, yang Ia kuduskan. Ia sempurnakan gitu ya. Karena kudus itu, jadi gini, kalau ini spidol ini kudus atau perfect gitu ya, tidak boleh ada sepersejuta mikron pun cacat gitu. Ijo, sorry Pak ya, ini saya ada green screen atau merah ini ya. Tidak boleh ada cacat pun, sepersejuta mikron pun tidak boleh. Itu namanya kudus. Nggak ada kudus itu 99,99% nggak ada. Kudus itu perfect, sempurna. Selama-lamanya. Itu firman. Nah kita gimana Pak? Nanti saya ajarin. Sebenarnya gampang, tinggal bilang amin. Apa susahnya sih? Ya, tapi sebelum masuk situ saya mau baca dulu.
Nah, ketika orang itu, kan jadi gini, saudara dan saya sudah sepakat ya, udah dengar bahwa karya salib Yesus itu sempurna. Kalau saudara bisa ini, enggak Pak, enggak sempurna Pak, ada kurangnya. Nah, kasih tahu saya. Kalau ada kurangnya kasih tahu saya. Iya Pak, ditebus Pak. Kalau cancer ditebus, kalau sakit COVID ditebus, kalau sakit jantung, paru-paru, ginjal ditebus. Tapi kalau sakit perut enggak Pak. Enggak Pak, ada tuh ayatnya. Nah, kasih tahu saya. Berarti nggak sempurna gitu aja, mustahil, ya. Nah, yang nggak sempurna itu hukum Taurat, kan kita udah dengar. Hukum Taurat itu Tuhan menemukan cacat namanya. Kalau udah cacat, ya tadi mestinya ada tangan, nggak ada tangan, cacat. Ya, Ibrani 8 ayat 7. Sebab sekiranya perjanjian pertama itu tidak bercacat, jika perjanjian pertama itu tidak bercacat, tidak akan lagi dicari tempat untuk yang kedua. Berarti kalau hukum Taurat itu tidak bercacat, ya kan Papa bilang hukum Taurat itu 10 perintah Allah itu kudus, benar, adil. Perfect dong. Iya, perfect. Penggunanya yang cacat. Kitanya yang cacat kan? Faktor manusia yang cacat. Sehingga dalam keseluruhannya Tuhan tidak bisa lagi berhubungan dengan manusia karena dosa. Yaitu makanya cacat di mata Tuhan. Ya, kalau ini bisa aja, ada satu aja misalnya. Misalnya Pak Fen sanggup gitu memenuhi 10 perintah Allah, 613 peraturan hukum, aturan dan peraturan, perfect semua. Ya Tuhan tinggal bilang, Melki, lu turutin aja tuh, si Fen bisa katanya. Kan nggak begitu. Ya, saya percaya firman Tuhan, ya. Nanti kita lihat benar-benar. Ini akan banyak ayat-ayat yang menyatakan secara tegas bahwa hukum Taurat itu tidak bisa membuat kita kudus, benar, adil atau sempurna. Ya tapi kan boleh dong Pak, ujian aja. Kalau misalnya ujian fisika 7 aja lulus Pak, ada KKM-nya. Iya, KKM-nya hukum Taurat 100. Ya, salah satu salah semua lagi. Perfectly. Saudara ingat ya. Jadi kalau tuntutan kekudusan Allah itu perfectly, sempurna. Makanya harus disempurnakan. Ya kapan sempurnanya Pak? Saya masih salah-salah terus. Ya makanya saudara kedudukannya sempurna oleh darah Yesus. Saudara dan saya ditempatkan di dalam Yesus, Yesus di dalam saya. Jadi kesempurnaan kita oleh apa? Oleh darah. Ya. Jadi nggak dicari tempat untuk yang kedua, tapi ternyata ada yang kedua, namanya salib Yesus, kasih karunia Kristus. Itulah perjanjian baru, kasih karunia. Ya, dan di dalam Lukas 16 ayat 16 nih, yang kedua supaya jelas. Bagian A ya, hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku kepada zaman Yohanes. Yohanes siapa? Yohanes Pembaptis. Berarti dari masanya berlakunya, ya kenapa kita berani ngomong gini? Saya mah ada di dalam dispensasi waktu kasih karunia. Yang tadi ya, perfect, sempurna. Kenapa? Ya Tuhan yang ngomong, hukum Taurat berlakunya sampai kepada zaman Yohanes. Artinya apa Pak Melki? Yohanes Pembaptis itu nabi terakhir dari perjanjian lama. Bukannya Pauzang. Sorry ya. Jadi bukannya siapapun. Ya, terakhir. Jadi berikutnya apa dong Pak? Berikutnya adalah masa atau dispensasi waktu kasih karunia. Ya berarti kita nggak bisa keluar dong. Memang nggak bisa keluar sebenarnya. Ya, tetapi ada orang-orang yang gegabah ya, seperti orang Israel. Mereka nggak bisa keluar. Lihat aja tuh di belakang saya ada salib. Mereka dijagai kok selama mereka tetap nggak menukar perjanjian atau ikatan perjanjian, nggak mau ditukar, ya tetap aja di situ. Kok bisa ditukar Pak? Ya nggak mau. Ya kita belajar lagi bolak-balik nanti ke sana ya. Nah, jadi mestinya gimana dong Pak? Mestinya gimana? Orang Israel tuh mestinya gimana sampai Kades Barnea? Ya mestinya gini. Ya kalau bersungut-sungut ya bersungut-sungut aja. Tetap Tuhan kan bukan ngajarin ya, bukan ngajarin suruh bersungut-sungut. Bersungut-sungut itu dosa. Tapi Tuhan tetap memanifestasikan
kebaikannya, kesetiaannya kepada mereka. Tetapi ketika mereka menukar perjanjian, itu lain cerita. Ada jarak jadinya. Kok bisa ya menukar perjanjian? Ya itulah, mengharapkan kebenaran dari hukum Taurat. Ya kalau dalam kasus orang Israel, Ko Aser Deber Adonai Naaseh. Segala yang kamu perintahkan pasti kami dapat lakukan. Jadi jangan perhitungkan kebaikanmu atau kesetiaanmu saja Tuhan, untuk supaya kami dapat berkat atau tidak dihukum atau dihukum. Kebaikan kami juga, ketaatan kami juga. Nah sejak itu ada jarak sama Tuhan, jauh. Ya, jadi sebenarnya saudara, ini sebenarnya sangat sederhana. Jadi gimana Pak Melki? Amin. Coba saudara bilang amin. Amin. Ya, saya baca ini ayatnya, Yesaya 65 ayat 16. Sehingga orang yang hendak mendapat berkat di negeri akan memohon berkat demi Allah yang setia. Nah, tuh Allah yang setia tuh God of Amin. Allah Amin atau Tuhan Amin. Ya. Dan orang yang hendak bersumpah di negeri di negeri akan bersumpah demi Allah yang setia. Sampai situ aja ya saya bacakan ya. Allah yang setia itu Allah Amin. Ini kan nggak bisa keluarin ya, nggak ada ya. Allah Amin. Amin itu bahasa Ibrani, bahasa Yahudi. Amin, aman gitu, sama tuh ya, amin. Amin itu artinya apa? So be it. Nah sebenarnya kan mudah. Ketika Tuhan katakan segala negeri tanah perjanjian yang ku janjikan kepadamu, ku wariskan kepadamu, ku berikan kepadamu dan keturunanmu. Ya, the battle is mine, peperangan milikku. Engkau akan miliki, engkau akan masuk dan menduduki negeri yang ku janjikan kepadamu. Ku janjikan dengan sumpah kepada bapa leluhurmu Abraham. Ikatan perjanjian Abraham. Udah panjang-panjang Tuhan sebenarnya jawaban orang Israel dan termasuk kita sekarang sebenarnya jawabnya cuma gampang. Amin Tuhan. So be it. Bukannya begini. Emangnya nggak ada kuburan apa Musa? Kita begini. Di Mesir. Lu bawa keluar kita tuh Tuhan tahu nggak? Mau bunuh kita itu. Tapi sebenarnya ya dengan sungut-sungut itu ya Tuhan masih bilang ya udah maklum lah. Mungkin ya bukan maklum ya. Tuhan juga ngerti mereka itu siapa. Tapi ketika mereka bilang segala yang kau perintahkan pasti kami lakukan, itu masalah besar. Nah makanya kita harus memahami, mendalami benar-benar nilai korban sempurna Yesus sekarang. Ya, jadi nilai korban sempurna Yesus itu tadi kan dibagikan ya di dalam perjanjian lama itu bayangan. Nah sekarang kita lihat salib nih. Saya cuma mau ketunjukin gini. Tadi kan saya selalu bilang kalau tentang orang menyaksikan atau tidak mau percaya kasih karunia yang radikal, saya selalu minta hamba Tuhan siapapun, segede apapun, kedudukannya apapun, saya bilang gini, sesempurna apa salib Kristus? Kalau dia bisa bilang, bisa temukan dan beritahu kepada saya bahwa ada kekurangan dari salib Yesus, karya sempurna, namanya juga karya sempurna salib Yesus. Ya, jadi apa yang saudara dengar di dalam kasih karunia radikal ini tentang Yesus dan karya sempurna salib Yesus. Itu kan baru judul, Pak. Nah, makanya saya bilang kalau siapapun bisa tunjukkan kepada saya bahwa karya salib Yesus itu tidak sempurna, tolong tunjukkan. Kalau ada ketidaksempurnaan, nah itulah bagian saya atau bagian manusia. Tapi ya udah nggak usah tapi ya. Lihat ya, ini contoh aja nih. Keluaran 29 ayat 38 39. Inilah harus kau olah di atas mezbah itu 2 anak domba berumur setahun tiap hari, tetap tiap hari. Domba yang satu harus kau olah pada waktu pagi, domba yang lain kau olah pada waktu senja. Jadi ada korban pagi dan korban petang. Sama-sama katakan korban pagi, korban petang. Korban pagi jam berapa? Jam 9. Korban petang jam berapa? Jam 3 sore. Nah sekarang kita lihat salib Yesus, Markus 15 ayat 25. Hari jam 9 ketika ia disalibkan. Ya, korban
pagi. Lukas 23 ayat 44. Sama-sama baca. Ketika itu hari sudah kira-kira jam 12. Lalu kegelapan menutupi seluruh daerah itu sampai jam 3. Tadi disalib jam 9, korban pagi. Sampai jam 3 korban petang. 45, sebab matahari tidak bersinar dan tabir bait suci terbelah dua. Saudara Tuhan berkata, it is finished, sudah selesai. Tabir bait suci yang tingginya 18 meter, tebalnya 10 cm, terbelah dari atas sampai bawah. Sehingga kita memiliki password akses masuk kepada kasih karunia itu. Lewat apa? Lewat tubuhnya Yesus yang berdarah-darah, terbelah. Akses masuk melewati dirinya sendiri. Sempurna gak? Sempurna. Buktinya apa Pak Melki? Buktinya jamnya aja tepat, harinya aja pas Paskah. Matinya, bangkitnya, ya salibnya, mati, dikuburkan, bangkit, semuanya waktu-waktu perayaan orang Yahudi. Jadi sempurna waktunya. Kita memiliki jalan keluar yang sempurna. Makanya ketika dikatakan gini, disempurnakan oleh unmerited favor atau kemurahan yang tidak layak kita terima, kita jangan anggap remeh. Karena korbannya sempurna. Kenapa Pak Melki berani begitu firm, begitu yakin, begitu teguh? Kayaknya nggak bisa ditawar tuh Pak Melki. Iya, nggak bisa ditawar. Sempurna. Karena kalau nggak sempurna, nggak ada yang bisa nambahin jadi sempurna. Ya, kalau nggak sempurna, Tuhan berkata gini, aku melupakan semua dosa dan kesalahanmu, tidak akan pernah mungkin aku ingat lagi, sebagai klosa terakhir dari perjanjian baru kasih karunia. Kalau masih ada yang kurang, Tuhan Yesus nggak bangkit. Boro-boro di sebelah kanan Allah Bapa nggak bangkit. Kalau nggak sempurna, saudara yang ngecek juga nggak bisa. Tapi Tuhan sudah bilang, karya Yesus itu selesai, utuh, sempurna, lengkap, komplit, dan sudah diterima. Jadi Tuhan nggak bisa, ya bukannya, wah Tuhan salah nih, saya baru ketemu nggak sempurnanya. Tuhan nggak mungkin nggak bisa melihat yang sempurna. Ya, standar sempurna, ya manusia pasti gagal. Kenapa? Karena dengan standar hukum Taurat, ya Tuhan bilang, ya ini dibagikan di dalam bab ini, ya. Ketika orang dibilang ini, jangan berzina, kamu melihat perempuan saja udah berzina, ya sudah boleh catat aja lah daripada sepintas saja ya, Matius 5, 27, 28, ya Matius 5, 22 bagian B, setiap orang yang marah sudah harus dihukum tuh ya, dituliskan. Berarti semua cacat, ya sudah lihat ya. Tuhan Yesus mengembalikan standar hukum Taurat pada standar yang sempurna, atau standar yang sebenarnya lah. Karena di atasnya masih ada hukum kasih karunia kan. Ya standar yang sebenarnya, ya perfect juga, karena ini dari Tuhan. Tuhan yang nulis tuh 10 perintah Allah dengan jarinya pada 2 loh batu. Ya, diturunin lagi 613 aturan, hukum, peraturan, ketetapan di bawahnya. Tuhan yang kasih semua. Tuhan yang kudus. Tapi do good, get good. Lakukan baik, dapat baik. Do bad, melakukan yang salah, get beat, dapat pukulan, hukuman. Hukumannya apa Pak? Hukuman mati. Makanya pelayanan kematian, main rajam aja tuh. Itu gambaran saudara. Kalau nggak perfect, artinya gini gambarannya, kalau nggak sempurna, mati. Jadi nggak bisa ditawar, jangan diturun-turunin, udah jangan. Buktinya Pak, orang Israel juga banyak yang nggak mati. Ya makanya karena disediain bayangannya tuh, bayangan Yesus. Tabut, mercy seat, korban pagi, korban petang. Ke cover tuh sebenarnya, ketutupin aja. Bukan bayaran semestinya. Nah, sama mafia-mafia agama diturunin lagi menurut standar mereka.
Makanya sama Tuhan Yesus bukannya di alam, bukan. Saudara jangan pakai cara berpikir orang Farisi ahli Taurat. Ya udahlah, yang penting gue kelihatan baik deh. Ya saudara mungkin bisa kelihatan baik sama orang sesama. Di mata Tuhan salah satu salah semua. Makanya kalau mengajukan diri, seperti ada salah satu kisah kan, seorang pemimpin muda yang kaya, ahli Taurat, ahli Farisi, yang bilang ini, Tuhan, apalagi? Kira-kira gitu. Apa yang saya harus perbuat? Memperoleh hidup yang kekal. Dalam hatinya nih, gue paling top. Kata guru gue juga, gue paling top. Gue juara 1 di sekolah. Tuhan bilang, ya karena dia datang dengan gaya begitu, Tuhan bilang, apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Jangan membunuh, jangan berzina, jangan begini, jangan begini. Oh, semua saya udah lakukan semua, Tuhan. Oh, kamu mau sempurna? Ya jual hartamu, bagikan kepada orang miskin, dan balik ikut aku ya. Artinya apa? Masih satu yang kurang. Belum lagi saudara berhadapan sama iblis. Sama aja. Masa tuh Bapak samain Tuhan sama iblis? Maksudnya gini, selalu ada yang kurang. Ya, Yesus datang itu menunjukkan standar murni, standar sempurna dari hukum Tuhan. Yesus bongkar semua dan menunjukkan standar mustahil. Yakobus 2 ayat 10 kan? Kalau kamu melakukan semua perintah ini, terus mengabaikan satu hal bagian aja, bersalah kepada semuanya. Tuh ya, bersalah terhadap seluruhnya. Berarti apa tuntutannya? Sama-sama saya katakan sempurna. Jadi yang sempurna apa? Korbannya sempurna, darahnya sempurna, bolak-balik ya ke situ. Ya. Matius 5 ayat 29 katakan, maka jika matamu yang kanan menyesatkan kau, cungkilah, buanglah itu, karena lebih baik bagimu jika satu anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Contoh yang Tuhan kembalikan standar hukum Taurat itu kepada standar semestinya. Standar yang sebenarnya, nggak boleh diturunin. Kalau turunin bukan hukum Taurat. Orang terus bilang gini, iya Pak, itu arti rohani, mata rohani, tangan rohani. Kalau dipotong-potong tuh tangan rohani Pak, bukan jasmani. Orang firman Tuhan bilang anggota tubuhmu. Kalau rohani lebih ngeri lagi. Kalau salah matanya, mata rohaninya buta, ya lebih parah lagi. Ya sebenarnya juga ini juga udah, ini adalah semacam apa tuh kalau sekarang Tuhan itu menunjukkan gitu kepada orang Israel, kepada orang-orang Yahudi, bahkan kepada ahli Taurat, orang Farisi, ya. Jadi supaya mereka sampai kepada akhir daripada dirinya sendiri, ya, karena cacat, punya cacat permanen, ya misalnya cacat kakinya gak ada gitu, suruh balap lari sama saudara, ya kalah lah yang pecacat itu, ya. Harus 10 detik gitu, ya boro-boro deh 100 meter misalnya 10 detik. Ya jadi standar mustahil Tuhan, standar mustahil. Nah kalau saya yang lari gimana? Mana bisa Tuhan? Ya bisa. Ya ternyata bisa. Ya sehingga manusia sampai pada standar pada akhir dari dirinya sendiri dan berbalik kepada juru selamat. Kan simple. Nah, karena itu tadi dari sisi Tuhan Yesus ya. Jadi saudara dan saya sekarang sudah firm, sudah teguh, berdiri. Jadi saudara nggak boleh digoyahkan sama sekali, dan saya bahwa karya salib Kristus itu adalah sempurna. Ya, sempurna. Jadi jangan mau diginiin sama orang juga. Ah, ya kayak gitu Pak, semua juga tahu Pak, semua juga tahu. Kalau tahu, ya jangan bilang saudara harus gini, harus gitu. Nambahkan ini, nambahkan itu. Amin aja enggak kalau diceritain kasih karunia radikal. Tragis kan? Nah sekarang kita lihat bagaimana Paulus. Tuhan contohin ya di dalam ini ya Rasul Paulus. Ya Rasul Paulus tuh sebagai manusia, dia itu adalah, dia menyebutnya dia Ibrani sejati ya, Israel sejati, disunat hari ke-8, suku Benyamin. Dia sempurna atau perfect tuh dari sisi manusia tampak luar ya. Terus dia murid pinter, muridnya Gamaliel, dia sekolah pinter semua ya. Dan dia
diambil Tuhan itu, kemudian dia berkata terbaliknya. Dari orang berdosa, saya yang paling berdosa. Saya chief of the sinners. Saya kalau diurutin kan ada disorting gitu, disorting ya. Lama kan nggak disorting alfabet gitu ya. Ini disorting dosa yang paling kecil sampai yang paling gede, atau yang paling dari bawah yang paling gede sampai yang paling kecil. Ya Paulus paling bawah menurut dia. Ya saya percaya karena menurut Alkitab bilang begitu. Ya. Dan ketika dia diambil oleh Tuhan, chief of the sinners ini, ya, orang paling berdosa, dia penulis 2/3 surat-surat dan perjanjian baru. Dan dia rasul kasih karunia. Kenapa? Karena dia murid Yesus, ya, yang berjumpa dengan Yesus, yang diajar dengan Yesus dalam tubuh kebangkitan. Sudah selesai, sudah sempurna. Ya, jadi dia qualified kalau ngomong. Jadi saudara gini, ya tapi saya orang berdosa, tapi gini, saya begini. Tuhan bilang gini, itu Paulus ya, itu sebagai contoh yang paling dasar tuh. Kalau lu bisa lebih berdosa dari Rasul Paulus, dan memang tidak ada menurut Alkitab, menurut dia juga, ya menurut kita juga sama lah. Kita juga nggak ada dosa yang dikit ya. Semua juga 10-10-nya sih kita udah langgar. Ya sama aja sebenarnya. Ya tapi untuk sebagai contoh Rasul Paulus. Karena apa? Karena ternyata munafik itu di mata Tuhan itu paling, mungkin ya di situlah paling enak Tuhan itu sama munafik gitu. Nah, sekarang apa kata Rasul Paulus? Sudah kepanjangan nanti ya ke situ ya. Roma 3 ayat 10, seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Terserah saudara mau ngomong apa. Faktanya ketika kita jadi orang Kristen, kita juga jadi gak kebal dosa. Faktanya saya gak pernah ketemu orang Kristen yang berani berkata gini, nih Mel, saya menguduskan diri nih, dari diri saya sendiri, saya menguduskan diri nih, saya udah bersih dari dosa 100%. Orang saya cerita, saya ketemu pendeta tua 1, 2, 3, 4 yang udah, dia bilang gini, saya udah jauh sini Mel, dari dekat sono, tiap hari saya minta ampun sama Tuhan. Berarti kesadaran ada dosa ya? Ya tapi bagus Pak, bukan bagus. Hati nuraninya terus mendakwa dia, tidak sempurna ya. Roma 3 ayat 19, ini dia bilang sendiri nih, tetapi kita tahu bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam kitab Taurat ditujukan kepada mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Jadi sebenarnya saudara, kalau dengan standar ini aja kita udah gak qualified. Kalau kita bukan orang Yahudi, udah mau ditaruh di bawah hukum Taurat juga udah gak bisa. Pakai hukum apa lagi? Hukum dosa dan hukum maut. Yang mau makan yang hukum yang paling pertama Adam. Supaya tersumbat, perhatikan ya, supaya tersumbat setiap mulut dan seluruh dunia jatuh ke bawah hukuman Allah. Supaya gak ada yang berani bilang sok-sokan deh, gak ada, tersumbat semua. Makanya saya bilang, sama tuh seperti Tuhan Yesus ketemu yang perempuan kedapatan berzina, dibawa sama pemimpin-pemimpin itu, ahli Taurat, orang Farisi, saya sebutnya mafia agama. Yang gak berdosa, yang gak punya dosa, timpuk duluan. Dari yang paling senior sampai yang paling muda, berarti yang paling senior paling banyak dosa tuh yang dia rasakan. Hati nuraninya penuh dosa, hati nuraninya penuh tuntutan, penuh dakwaan, penuh dengan mengharapkan penghukuman. Pergi itu satu persatu. Sama ketika saya bilang, ketika saya sebagai pemercaya kasih karunia radikal, saya dulu di dalam gereja saya yang lama, saya diadili, dibawa ke persidangan, saya cuma sama tanyanya, Pak tolong Pak, tadi Bapak bilang harus menguduskan diri. Siapa di sini atau di seluruh gereja ini, di seluruh sinode ini, tolong tunjukkan satu orang saja yang telah menguduskan diri. Jadi bukan dikuduskan ya, tadi kita kan disempurnakan atau dikuduskan oleh darah oleh Yesus. Mereka bilang harus menguduskan diri, artinya aktif dari diri kita. Siapa yang sudah melakukannya dan sudah kudus? Tidak ada, nggak pernah saya sebut satu kayak siapa kayak kepalanya kayak atau siapa kayak. Soalnya nanti dia takut juga sama si Melki, nanti ditanyain, disamperin. Ya nggak ada, makanya dibilang tersumbat. Saya percaya firman Tuhan, tersumbat setiap mulut dan seluruh dunia jatuh di ke bawah hukuman Allah. Nah termasuk Bapak kan,
Ya saya dihukum, tapi Yesus sudah dihukum buat saya. Saudara saya, Yesus sudah dihukum sempurna, nggak ada sisanya. Untuk semua dosa saudara, kalau masih ada sisanya, Tuhan Yesus nggak akan bangkit. Itu tandanya. 20. Sebab tidak seorang pun dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Tidak seorang pun. Sekarang kita jadi orang Kristen bilang, sekarang bisa Pak, sekarang ada Roh Kudus. Tuhan bilang tetap aja nggak ada seorang pun. Kenapa gitu Pak? Bukannya saya pro dosa ya? Dosa tidak berkuasa kalau kita tidak di bawah hukum Taurat, tapi di bawah kasih karunia, berarti ada harapan. Tetapi tetap aja, itu perjalanan dalam hidup ada kegagalan, ada kesalahan. Artinya apa? Tetap kita itu tidak lagi dihukum, ya, karena kita di dalam Yesus. Sekarang tidak ada lagi penghukuman. Siapa yang ada di dalam Kristus? Hanya itu, hanya itu. Bukannya dengan di dalam Kristus dan usaha dikit Pak. Nggak ada. Nggak bilang begitu. Malah usaha saudara membuat iman jadi sia-sia. Janji jadi batal. Kristus tidak berefek. Malah bikin rusak. Bahkan merusak mesin cucinya gitulah. Roma 7 ayat 5. Nih Rasul Paulus bilang apa nih? Bahkan dia dirangsang sama hukum Taurat. Berabe kan? Berabe nih hidupnya Rasul Paulus. Dia mau benar, terus guru-gurunya kasih hukum Taurat 10 perintah Allah, dia udah hafalin, dia udah kerjakan, malah itu merangsang dia untuk las tuh udah dosa perzinahan tuh. Ya, dibilang nih, sebab waktu kita dia sebut kita ya, semua berarti termasuk dia, termasuk manusia yang lain, masih hidup di bawah daging, hawa nafsu las tuh, hawa nafsu dosa yang dirangsang oleh hukum Taurat. Bayangin, hukum Taurat nggak bilang ini, silahkan berzina. Enggak, hukum Taurat bilang jangan berzina. Tapi itu merangsang orang untuk berzina. Kok bisa ya? Ya itulah yang dibilang. Ya, saya ingat dulu anak saya cerita. Waktu zamannya tawuran di sekolah. Dia masih SMA. Suatu ketika guru BP-nya bilang ini, anak-anak, awas ya. Ini ke sekolahan kita, sekolahan Kristen nih. Jangan sampai ya ada yang berani tawuran. Teman-temannya di belakangnya si Mik, atau teman-temannya yang baung-baung gitu bilangin, kita tawuran yuk. Ketika gurunya itu tidak lagi cerita tawuran itu nggak ada dalam pikiran mereka. Aneh nggak? Dirangsang oleh hukum Taurat, bekerja dalam anggota-anggota tubuh kita agar kita berbuah bagi maut. Bahkan ketika kita atau manusia semua, ketika masih sebagai istri daripada Mr. Law atau Mr. Hukum Taurat ini, Tuan Hukum Taurat, itu berbuah bagi maut. Artinya apa? Kalau hamilnya maut. Ketika kita sekarang milik Kristus, ditebus oleh Kristus, menjadi milik Kristus, kita menikah dengan Kristus, kita dimeterai Roh Kudus, baru kita bisa berbuah apa? Berbuah kehidupan. Paradoks ya. Paradoks. Saudara ingat kata itu aja, paradoks. Saudara lihat matahari gitu ya. Ini matahari mengelilingi bumi nih. Dari Tibet di barat, tenggelam di timur, atau terbalik ya. Iya benar ya. Di ufuk timur terbit di timur, tenggelam di barat gitu, lupa lah ya. Terbitnya dari sana tuh, selatan, timur ya, terbit di timur, tenggelam di barat. Nggak boleh salah nih, tadi marahin orang. Punya salah aja tuh, ada darah Yesus, nggak masalah. Nah, kita kelihatannya matahari yang mengelilingi bumi, tapi kebenarannya apa? Bumi yang mengelilingi matahari. Bumi rotasi, revolusi, evolusi, ya pokoknya berputar mengelilingi matahari. Kita di bumi karena kecil melihatnya matahari yang bergerak. Ya mengarah bergerak juga di alam semesta. Tapi ya seperti itu ya, terbalik saudara. Nah karena itu Paulus kasih tahu terus ya bahwa nih dengar ya, yang merangsang dosa itu bukan hukum Taurat, bukannya kasih karunia ya. Nih
1 Korintus 15 ayat 56 tadi udah dibaca ya, sengat maut adalah dosa, ialah dosa, kuasa dosa adalah hukum Taurat. Jadi kalau firman Tuhan bilang kuasa dosa adalah hukum Taurat, kalau saudara duduk di sini, saya khotbah seminar tentang 10 perintah Allah, saya kupas habis-habis. Menurut firman itu saudara di empower, dosa di dalam diri saudara diberi kuasa untuk bermanifestasi, untuk berbuahkan, melahirkan maut. Kok bisa ya Pak? Kayak begitu. Ya itulah faktanya. Ketika orang Israel terima hukum Taurat, hukumnya belum sampai ke mereka udah bikin lembu emas. Padahal emasnya udah punya dari lama-lama tuh, selama di Mesir, dari Mesir maksudnya. Tapi nggak pernah bikin lembu emas tuh. Ya. Nah, sebaliknya ini Rasul Paulus yang bilang, teroris yang garang yang jadi rasul kasih karunia. Roma 6 ayat 14, ayat yang terkenal, saudara nggak boleh lupa. Saudara harus tegak lurus, berdiri teguh dengan pegang firman ini. Ya, sebab kamu tidak dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Jadi harapan satu-satunya bagi manusia adalah di bawah kasih karunia. Supaya apa? Supaya lepas dari siklus dosa, bahkan supaya bebas dari siklus kecanduan dosa, kekalahan, kepecundangan, semuanya. Ya, tuh ya. Jadi tidak akan dikuasai, kan di highlight sama Mika ya, kalau di bawah kasih karunia. Tidak akan dikuasai kalau di bawah kasih karunia. Caranya apa? Caranya ya cara Tuhan, bilang aja, saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Mudah sekali. Mudah sekali. Ya. Jadi kontroversi iblis lah yang memutar balik. Jadi hukum Taurat yang memunculkan dosa dikatakan kasih karunia yang izin berbuat dosa. Keluarnya dari gereja lagi, dari mimbar lagi, dari hamba Tuhan lagi, dari yang terkenal lagi. Apa nggak tahu ayat ini? Apa nggak paham? Rasul Paulus katakan gini, Roma 7 ayat 8. Tetapi dalam perintah itu, arti dalam perintah 10 perintah itu, dosa mendapat kesempatan untuk men-stir up, membangkitkan di dalam diriku rupa-rupa keinginan. Sama aja nih, bahasa Inggrisnya bilangnya lust, percabulan. Dibangkitkan dari apa? Dari perintah itu. Ya. Sebaliknya dibilang gini, sebab tanpa hukum Taurat dosa mati. Jadi bukan soal tadi Rasul Paulus dikatakan, wah dia hidupnya sama aja. Enggak. Sebaliknya. Itu berlaku nggak atas saudara-saudara saya? Apalagi kita ciptaan baru, diberikan Roh Kudus. Ketika saya bilang ini, saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Ya, di dalam buku Unmerited Favor sering banyak ya kesaksian praise report dari seluruh dunia ketika orang mulai menerima saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Yang kecanduan narkoba hilang, yang kecanduan pornografi hilang. Bukan hilang orangnya, kecanduannya. Yang kecanduan rumah tangganya hancur, hampir bercerai, dipulihkan, direstorasi. Hanya apa? Saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Saya tidak menerima penghukuman. Hati nurani saya murni, tidak menerima tuduhan, tidak menerima penghukuman, tidak menerima pengharapkan penghukuman. Tuhan Yesus sudah menebus saya sempurna. Tidak lagi penghukuman di dalam Kristus. Sama seperti Yesus di surga, demikian saya di bumi. Itulah kabar baik, itulah keberanian untuk berdiri di dalam kesempurnaan kasih karunia. Bukan melecehkan Yesus, bukan. Ya, kalau mau dibalik-balik, hukum Taurat dibilang nggak men-stop dosa kok, malah membangkitkan dosa, empower dosa, memberikan power kepada dosa. Bahkan pelayanan kematian kan, kalau baca buku Destin to Reign kan, pelayanan kematian di mata Tuhan cacat lagi. Kalau cacat apa? Ya tidak sempurna. Usang, mubasir, kita baca di Ibrani 8 ya. Pak, jangan ngomong gitu Pak, buktinya mana? Ya buktinya 1500 tahun orang Israel di bawah hukum Taurat. Apakah dosa mereka berhenti? Ya jawabnya gampang, tidak. Tidak saudara. Itulah paradoksnya.
Ya, jadi saudara nggak usah takut dengan pendapat umum. Ya, bertentangan dengan apa tuh ya, tradisi gitu, tradisi agama, nggak usah takut. Ya, karena pendapat umum itu nggak ada dasar dari Alkitab. Ya, ada nggak dasar Alkitab yang membuktikan bahwa penekanan kuat akan pengajaran 10 perintah Allah akan menghasilkan kekudusan atau menghasilkan orang akan berhenti dari dosa? Semua tuh saya tanya tuh orang-orang yang promosi dosa. Maksudnya gini, nih list saya nih, saya udah nggak nonton TV lagi, nggak nonton bioskop, nggak begini, nggak begitu, nggak begini, nggak begitu. Terus saya bilang gini, udah sempurna berani nggak? Nih skala 1 sampai 10 nih, lu di mana? Nggak ada yang berani jawab. Nggak ada. Nggak ada. Ya, nggak ada. Kenapa Bapak berani bilang nggak ada? Ya firman Tuhan, di pengalaman pribadi Paulus juga udah sampai cerita. Ya, jadi lanjut apa kata chief of the sinner ya. Lanjut apa kata Paulus ini. Jadi inti dari bab yang ke-10 ini ya, itu bagaimana karya sempurna, bagaimana pengalaman dari si Rasul Paulus ini ya. Supaya saudara paham nih, tadi di Roma 3 itu cerita tentang kayak teorinya gitu. Nah, Roma 7 itu bicara tentang nih, buktinya gua sendiri dah. Kalau lu masih nggak percaya bahwa hukum Taurat itu membangkitkan dosa, justru gua oleh hukum Taurat itu gua mati. Kenapa dia bilang mati, saudara? Karena dia membunuh. Sampai dia bilang apa? Menganiaya Yesus. Ya karena dia membunuh murid-murid Yesus kan. Dia udah ngerasa dosa besar sekali tuh. Kalau dia nggak ditangkap sama Yesus, sampai manapun hati nurani akan ngejar dia. Roma 7 ayat 10, ini buktinya ya. Dosa, bagian terakhir bilang dosa mulai hidup. Sebaliknya aku mati. Tuh ya, dan perintah yang seharusnya membawa kepada hidup, ternyata bagiku justru membawa kepada kematian. Pertama dia bunuhin orang atas nama agama, atas nama membuat baik kepada Tuhan gitu. 11. Sebab dalam perintah itu dosa mendapat kesempatan untuk menipu aku. Dia ditipu sama dosa. Saudara, aduh. Ya, jadi gini deh, siapapun yang mendengar dalam tayangan di YouTube juga, ya, dengar baik-baik. Rasul Paulus ini punya pengalaman pribadi. Jadi kalau saudara ini mau balik lagi di bawah hukum Taurat, pertama saudara udah gak qualified, kecuali saudara orang Yahudi. Kan itu juga, saudara, Rasul Paulus ini yang udah topnya orang Yahudi, yang udah Yahudi murni, bilang apa? Gue ditipu sama hukum Taurat. Ya, dosa itu mendapat kesempatan. Oleh perintah itu ia membunuh aku. Dosa sangat maut adalah dosa, kuasa dosa adalah hukum Taurat. Maut. Jadi gini, gampang aja. Sementara kita terima, kita dikuduskan tadi kan, disempurnakan. Kita dikuduskan adalah dipisahkan dari kematian, neraka, dari penyakit, dari kemiskinan, dari semua yang buruk, kecelakaan, bencana, wabah, tragedi, kerusakan rumah tangga, kita dipisahkan. Ketika kita mau balik lagi itu semua, membunuh orang. Bahkan membunuh orang percaya. Dibunuh sama penyakit, dibunuh sama kemiskinan, dibunuh sama wabah, dibunuh sama kerusakan rumah tangga. Hancur hidupnya. Tapi kan selamat Pak Melki. Iya selamat, lahir baru, percaya lahir baru, selamat. Tapi lumayan dianiaya sama iblis. Maksudnya iblis ambil keuntungan. Jangan mau. Ya, balik lagi nih Roma 3 ayat 20. Teorinya, sebab tidak ada seorang pun dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Karena justru garis bawahi kata justru. Justru itu artinya apa? Terbalik lu. Paradoks, salah itu. Kasih karunia itu izin berbuat dosa. Kasih karunia itu adalah harapan satu-satunya sebagai antidot, obat penawar supaya kamu lepas dari perilaku dosa, lepas dari siklus kekalahan. Itu satu-satunya.
Justru yang lu bilang itu hukum Taurat, justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Oleh hukum Taurat, kalau dari cerita tadi ya, bagaimana anak-anak itu tawuran yuk ketika itu. Justru dia kenal dosa. Waduh, paradoks ya. Tapi itulah kenyataan yang kita dengar. Makanya sekarang pilih, mau dengar apa? Mau dengar apa? Ya, mau dengar seperti ini. Tuhan Yesus dengar. Sekarang Tuhan Yesus balik lagi ya. Kolose 2 ayat 14. Jadi Tuhan Yesus di kayu salib itu dengan menghapuskan surat hutang. Surat hutang ini apa? Ya, surat hutang ini adalah handwriting of requirements. Apa itu handwriting of requirements? Hukum 10 perintah Allah. Handwriting ditulis oleh Tuhan sendiri, jari Tuhan. Tuntutan 10 perintah Allah. Jangan ada ilah lain di hadapan. Jangan membuat patung. Jangan ini, jangan ini. Upamanya apal, iya nggak apa-apa. Sekarang kita membaca itu sebagai apa? Kita munculkan karya Yesusnya. Waduh, puji Tuhan. Kalau tuntutan itu dituntut kepada saya lagi, iblis pakai sebagai surat hutang, sebagai kejar saya, maka hati lunas saya terus memiliki hutang. Udah dibayar masih memiliki hutang. Itu yang hati-hati, saudara. Maksudnya gimana, Pak Melki? Saya punya hutang 1M misalnya, saya nggak bisa bayar, waktunya udah sampai, saya dikejar penagih hutang, nggak bisa bayar, takut nggak? Takut. Takut di situ, takut ini, ya ketemu, wah ngumpet-ngumpet. Kenapa? Hati nurani saya ada hutang. Kemudian ya, di sini ada Edwin, orang kaya, teman saya, samperin itu bang yang memberi hutang pada saya. Pak Melki ada hutang ya sama bank ABC. Iya, 1 miliar tuh. Udah 3 bulan nggak bayar tuh. Kita udah cari-cari tuh. Kabur kemana tuh orang? Nih, saya kasih 10 miliar. 1 miliar dikasih 10 miliar. 100 lah, 100 miliar nih gue tambahin deh. Wah, kebanyakan Pak. Hutangnya cuma 1 miliar. Nggak apa-apalah. Nih, biar Pak Melki itu bener-bener lega. Nih. Kemudian dia bilang sama supirnya, kata Edwin, kasih tau Pak Melki ya. Tuh, udah gue beresin. Karena supir sambil nyetir nggak konsentrasi, ya ketemu saya, Pak, tadi kata Pak Edwin, nggak tahu tuh ke bank ABC ngapain ya tadi ya, nggak jelas tuh apa utangnya dibayar. Pak Melki punya utang ya, begini nggak jelas aja. Nah, sekalipun sudah dilunasin 100 miliar, utang saya 1 miliar dibayar lunasin 100 miliar. Hati nurani saya tetap berasa hutang nggak kalau saya nggak nerima kabar yang benar? Masih. Ketika Pak Edwin sampaikan kepada saya dengan betul, Pak Melki saya udah bayar tuh 100 miliar di bank ABC. Ketika saya tahu kebenarannya, saya takut lagi nggak? Hati nurani saya takut ada hutang lagi nggak? Ya nggak ada. Saya samperin tuh Bang ABC, saya lihat matanya bosnya, kaya lo gara-gara gue lo, sini traktir. Bisa begitu, saudara. Nah, karena itu dikatakan menghapus surat utang dengan ketentuan hukum, mendakwa dan mengancam kita. Jadi itulah yang dipakai iblis untuk mendakwa dan mengancam saudara. Ya kita bilang apa? Udah lunas, malah dibayar lunas lebih, dan utangnya juga bukan sama elu. Iblis itu debt collector yang ngaco itu. Utangnya juga bukan sama dia emang gak punya modal apa-apa. Tuhan memenuhi keadilan Allah. Yesus memenuhi keadilan Bapa tentang dosa kita. Terus bukan. Dan itu ditiadakannya, sama-sama katakan ditiadakannya. Kalau ditiadakannya artinya apa? Ya gak ada lagi. Di wipe out bahasa Inggrisnya tuh. Kayak kalau kena hujan tuh di wipe out gitu. Disekat habis, nggak ada lagi. Dan memakukannya pada kayu salib. Jadi kita tadi sebagai istri hukum Taurat, kita memperoleh jalan kematian sehingga bisa cerai, sampai si hukum Tauratnya juga dipantek di kayu salib, nggak bisa bergerak kemana-mana. Ketika kita percaya, gimana? Ya, ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa. Jadi iblis ini pemerintah-pemerintah penguasa di udara tuh iblis nih semua dan antek-anteknya.
Dilucuti, ditelanjangin. Ditelanjangin apanya Pak Melki? Ya tipuannya. Jadi saudara tidak boleh merasa canggung, merasa malu, merasa jengah disebut kasih karunia pemercaya, kasih karunia radikal. Yang malu yang mestinya iblis. Ya, amin. Menjadikan mereka tontonan umum atas kemenangannya atas mereka. Siapa yang menang? Ya Yesus. Sempurna nggak menangnya? Sempurna. Anda nggak bisa kalah-kalahnya? Nggak ada. Kamu lebih daripada pemenang. Jadi siapa yang malu? Bukan saudara dan saya. Ya, inilah paradoks dari pendapat dari pendapat umum. Ya, oke, kembali Roma 7 ayat 19. Udahlah, saya anggap ini ayat terakhir aja. Jadi solusi Paulus. Nah, 7, 14, 15 dulu ya. Sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani. Ya, rohani, kudus, benar, adil. Tetapi aku bersifat daging, terjual di bawah kuasa dosa. Ya, jadi udah nggak ada harapan. Terjual, udah dijual, udah budak dosa katanya. Nah, 15. Sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu. Karena aku perbuat, yang aku kehendaki, aku perbuat. Apa gini? Karena bukan apa yang aku kehendaki, aku perbuat. Jadi kalau dia mau usaha juga nggak akan berhasil. Ya, dikatakan tetapi apa yang aku benci itu yang aku perbuat. Itu nature manusia. Di bawah apa? Di bawah hati nurani yang jahat. Udah makan buah pohon pengetahuan yang baik yang jahat. Kalau itu bisa hukum Taurat apalagi ditambahkan supaya tambah lagi dosa, ya amsyong. Kalau mau hidup di situ terus. Orang Israel juga hancur kalau nggak dikasih yang tutup-tutup tadi. Korban pagi, korban petang, korban bakaran, korban menghapus dosa, penghapus salah, korban keselamatan, korban sajian. Makanya mereka harus benar-benar jaga itu korban. Ya. Haleluya, benar-benar terakhir nih ayat 19 Roma 7. Sebab bukan apa yang aku kehendaki yang baik. Oh udah tadi ya. Ayat 19 ya. Ayat 24. Aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Nah itu gambaran semua manusia. Siapakah yang dapat melepaskan aku dari tubuh maut ini? Jawabannya apa? Yesus. Tapi kalau saudara udah terima Yesus, saya terima yang sempurna. Mana Pak buktinya? 25. Syukur kepadalah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Ya Yesus, sama-sama katakan Yesus. Kita disempurnakan oleh unmerited favor-nya, ya, kemurahan yang tidak layak kita terima. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin.